Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak dan ibu semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana nih kabar anak dan ibu semuanya? Alhamdulillah, biasa. Allahu Akbar, Bu. Wah, nampaknya Fitri dan juga Zahra ini sangat semangat gitu ya. Semangat, Bu. Tidak semangat, Bu. Iya, anak dan ibu semuanya semangat, tapi tidak diungkapkan dengan kata-kata gitu ya, Najwa ya. Iya, Bu. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, ada baiknya jadi kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Oke, kepada Najwa ya, Fitri. Iya, Bu. Oke, silakan kepada Najwa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya kepada Nanda Ibu Najwa karena sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, jadi kira-kira siapa nih yang udah tahu apa maksud dan juga tujuan kita berkumpul di ruangan kelas ini? Oke, apa kepada Anissa? Melakukan bimbingan kelompok, Bu. Oke, benar sekali ya. Kepada Fitri? Iya. Oke, sama ya. Oke, sama ya. Jadi kegiatan kita hari ini untuk melanjutkan kegiatan kita pada minggu lalu, yaitu bimbingan kelompok. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu bimbingan kelompok? Oke, apa itu Najwa? Mendiskusikan satu kelompok. Oke, kepada Fitri? Oke, sama ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini akan mendiskusikan suatu topik yang berkenaan dengan masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan begitu ya. Dan juga tujuan kita melakukan kegiatan ini untuk mengeratkan tali silaturahmi antara anak dan ibu semuanya dan juga untuk menambah ilmu dan juga wawasan begitu ya. Oke, jadi Ibu sekedar mengingatkan kembali bahwasannya ada beberapa ketentuan yang nantinya Ibu harapkan anak dan ibu semuanya dapat mematuhinya agar kegiatan kita nantinya berjalan dengan lancar begitu. Jadi ketentuan yang pertama yaitu anak dan ibu semuanya Ibu harapkan untuk dapat terbuka untuk menyampaikan pengetahuannya dan juga pendapatnya terkait nantinya materi yang akan kita perbincangkan begitu. Kemudian Ibu harapkan kepada anak dan ibu semuanya untuk dapat berpartisipasi aktif untuk dapat menyampaikan pendapatnya dan juga menghormati teman-temannya yang lain begitu ya. Dan juga ketika nantinya ingin berbicara, Ibu harapkan anak dan ibu semuanya dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan juga Ibu ingin bertanya nih, apakah anak dan ibu semuanya sukarela untuk hadir ke sini? Sukarela, Bu. Oke. Alhamdulillah, berarti anak dan ibu semuanya sudah siap ya untuk melanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Siap. Oke, jadi di sini sudah pada kenal atau masih ada yang belum kenal? Oke, karena belum ada yang kenal. Ya, jadi nanti kita di sini akan perkenalan terlebih dahulu begitu ya. Jadi perkenalannya dengan menyebutkan namanya dan juga gerakan yang disukai ketika lagi selfie begitu ya. Karena kan semua anak dan ibu semuanya di sini Gen Z begitu ya. Dan nanti bisa memperkenalkannya dengan gerakan seperti itu. Oke, dari sebelah mana nih? Kanan, Bu. Oke, dari sebelah kanan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lala. Dari kelas 12 IPA 1. Gerakan ini, Bu. Oke, kepada Lala. Halo Lala. Selanjutnya samping Lala. Oke, perkenalkan nama saya Zahra dari IPA 2. Oke, halo Lala. Selanjutnya samping Zahra. Perkenalkan, nama saya Titi. Saya dari kelas 12 IPA 3. Kayak tadi. Oke, halo Titi. Selanjutnya kepada kepada Ananda Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Nini dari kelas 12 IPA 3. Oke, halo Nini. Kayaknya sama kayak Lala, Bu. Ya, hampir sama gitu ya, gerakan velocity gitu ya. Oke, selanjutnya samping Nini siapa? Perkenalkan, nama saya Nasila dari kelas IPA 2. Oke, semuanya anak dan ibu semua sudah pada saling kenal ya. Oke, karena semuanya sudah saling kenal. Kira-kira di sini Ibu ingin bertanya nih, kira-kira ada nggak yang ingin pergi ke toilet terlebih dahulu? Baru. Oke, nggak ada ya. Kira-kira di sini sudah pas
kasih ya dan salah. Oke, jadi gue sekedar mengingatkan kembali bahwasannya nantinya di sini kita akan membahas topik yang nantinya dari anak-anak ibu semuanya topiknya. Jadi anak-anak ibu yang menentukan, karena kan minggu lalu ibu yang menentukan nih, nanti anak-anak ibu semuanya yang kembali menentukan topiknya begitu ya. Dan juga nanti untuk ibu harapkan menerapkan ketentuan yang sudah ibu bilang barusan begitu ya. Oke, kira-kira semuanya sudah pada siap nih untuk melanjutkan kepada kegiatan? Siap, Bu. Siap ya. Oke, jadi ibu ingin bertanya nih dari kanan atau dari kiri dulu untuk Oke, karena tadi sudah dari kanan ya Laura, bolehlah dari Nasila terlebih dahulu. Silahkan Mbak Nasila. Karena akhir-akhir ini banyak itu pengeluaran, jadi mau tentang manajemen keuangan. Oke, karena Nasila banyak pengeluarannya jadi manajemen keuangan. Oke, selanjutnya kepada Nini. Saya mau manajemen waktu, Bu, karena saya banyak tugas, Bu. Oke, manajemen waktu ya Nini. Oke, selanjutnya kepada Fitri. Saya mau manajemen waktu juga, Bu. Manajemen waktu juga sama ya seperti Nini ya. Oke, selanjutnya kepada Zahra. Saya kayak Nabila, Bu, mau manajemen keuangan, Bu. Oke, manajemen keuangan ya. Saya sama kayak Kasila. Oke, sama ya berarti. Berarti di sini banyak nih yang tentang manajemen keuangan. Kira-kira kepada Nini ya tadi. Oke, bagaimana nih Nini? Apa? Oh, Pipi juga ya. Oke, maaf Pipi. Jadi bagaimana nih? Apakah sepakat untuk membahas? Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Jadi jangan berkecil hati ya, karena pada pertemuan selanjutnya nanti topik anak ibu semuanya yang nanti akan kita bahas gitu ya. Oke. Karena hari ini kita akan membahas tentang topik manajemen keuangan nih. Kira-kira siapa nih yang tahu apa sih itu manajemen keuangan? Bu. Oke, kepada Pipi terlebih dahulu ya Lala. Manajemen keuangan itu, Bu, tentang bagaimana kita cara mengelola dan mengatur keuangan kita, menggunakan uang kita itu untuk apa, Bu? Gitu, Bu. Oke, berarti mengelola keuangan itu bagaimana begitu ya Pipi? Mengatur, mengelola dan memakai uang kita, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, pada Lala bagaimana sama Bu? Yang sama ya. Oke, berarti manajemen keuangan itu bisa kita simpulkan untuk mengelola keuangan kita menjadi lebih baik gitu ya. Kira-kira seseorang itu melakukan manajemen keuangan itu atas dasar apa? Apa tujuan seseorang itu melakukan manajemen keuangan? Oke, silakan kepada Pipi lagi. Kenapa orang melakukan manajemen uang itu karena memang mereka menyadari bahwasanya manajemen keuangan itu perlu, Bu, karena supaya kalau misalnya udah teratur itu kita juga udah tahu pengeluaran kita kemana, terus kita bisa nyimpan uangnya kemana, dan juga uang yang kita pakai seberapa gitu. Jadi balance, Bu, antara pengeluaran dan juga pemasukan ataupun yang kita simpan gitu, Bu. Oke, berarti lebih ke mendata ya pengeluaran-pengeluaran dan juga pemasukan dari uang itu ya. Silahkan kepada siapa nih? Lala dulu tadi. Lala dulu ya tadi ya. Silahkan kepada Lala. Bu, biar lebih terarah aja uangnya, biar tahu ini keluar, ini masukkan, Bu. Selanjutnya kepada ini. Bersama, Bu, itu untuk mengatur masuk atau keluarnya uang biar kita tuh nggak boros, Bu, biar kita bisa menabung. Oke, baik ya. Berarti tujuan-tujuan tadi itu ada baiknya begitu ya untuk mengatur keuangan kita agar lebih baik gitu ya. Kira-kira ketika kita tidak bisa mengontrol keuangan kita nih, apa sih dampak daripada ketika kita tidak bisa memanajemen keuangan itu? Oke, kepada Nasila dipersilakan. Jadinya stres, Bu, kan karena misalnya kayak masih di pertengahan bulan uangnya itu udah tinggal dikit, jadi kan stres, Bu, gimana sih nanti akhir bulan ini mau gimana buat makannya, ininya, jadi bisa stres, terus susah tidur, Bu, karena bisa juga. Oke, berarti dampaknya lebih ke stres gitu ya. Berarti gangguan kepada psikologisnya begitu ya, karena tidak bisa mengontrol keuangannya. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Oke, kepada Pipi. Dia jadi lebih boros, habis itu dia bingung, Bu, uangnya entah kemana aja habisnya, Bu. Dia nggak tahu uangnya kemana. Habis itu dia bisa melakukan tindakan kejahatan, saya kayak mencuri, jadi admin judol, kayak gitu, Bu. Iya ya, karena sekarang banyak ya orang yang mencuri karena mereka tidak bisa mengontrol keuangannya begitu ya. Iya, betul, Iya, Bu. Maka selamat kepada Nini. Karena tadi kata Nabila betul kan, Bu, karena saya
dia boros beli yang apa itu, nanti dia bisa ke pinjol Bu jadinya Bu. Kira-kira dari pernyataan ini tadi pernah nggak melihat temannya ataupun siapa gitu yang melakukan admin pinjol atau lain hal sebagainya karena mereka tidak bisa mengontrol keuangannya? Nah, Bu, ada teman saya Bu, dia tuh lebih mengutamakan gengsinya Bu, jadi dia beli apa yang orang lain beli walaupun itu mahal Bu, tapi dia nggak sadar kan keuangannya itu semakin tipis Bu, jadi dia tanpa sepengetahuan orang tuanya dia melakukan pinjol Bu. Dan dia terlilit utang itu Bu terus menerus karena keenakan gitu. Ya berarti dampaknya itu sangat mengerikan begitu ya. Kira-kira dari paparan Nini tadi nih, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman boros keuangan atau hal lain dan sebagainya? Oke, silakan kepada Lala. Itu Bu, saya karena terlalu sering, saya kan suka make up suka beli perintilan hal-hal yang kurang penting itu lah Bu, jadi saya boros ya gitu. Ya, berarti karena keinginan daripada Lala ini tadi ya, berarti dia nggak bisa mengontrol keuangannya karena dia boros, karena pemasukannya itu dikeluarkan aja untuk kecantikannya begitu ya. Oke, kepada Zahra tadi ada yang ingin disampaikan? Sama Bu sih, kayak Lala itu sering beli perintilan-perintilan mani-mani yang lucu gitu Bu, jadi kadang nggak sadar kalau keuangannya itu menipis gitu Bu. Oke, sama ya berarti untuk hal-hal lucu, untuk hal-hal yang mungkin ada hal lagi yang lebih bermanfaat, tapi malah dikeluarkan untuk hal-hal yang seperti itu begitu ya. Bu, saya mau cerita Bu. Oke, boleh kepada Lala, silahkan cerita. Saya punya teman kan Bu, dia tuh sebenarnya ekonomi dia nggak terlalu itu lah Bu, tapi kayak dia tuh terlalu memaksakan sama kayak Nini tadi Bu, kayak dia beli iPhone, beli barang-barang yang mahal Bu. Ternyata setelah beberapa lama kami baru tahu kalau dia mencuri Bu, mencuri juga orang tuanya Bu, untuk membeli barang-barang seperti. Berarti dia memenuhinya itu karena gengsinya Iya ya. Bu, karena teman-temannya dilihatnya kayak ini juga Bu, dia pengen juga kayak gitu, tapi dia nggak punya duit sebenarnya Bu. Berarti seharusnya kita tidak boleh melakukan seperti itu ya. Iya, Berarti betul. harusnya kita harus mengontrol keuangan kita agar ya harus mengontrol keuangan Bu. Biar terus sama kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita juga Bu. Jangan terlalu memaksakan hal-hal yang mungkin merasa mungkin tidak sanggup di kita Bu. Jangan beli iPhone Bu. Oke, berarti jangan menuruti gengsi ya, gitu Lala. Oke, kepada Fitri tadi ada yang ingin disampaikan sepertinya Fitri. Bu, jadi salah satu kenapa pentingnya memanage uang itu Bu, karena ada teman saya Bu, saya punya teman. Nah teman saya itu punya temannya itu ada saudaranya gitu Bu, jadi panjang gitu silsilannya. Panjang ya silsilannya. Nah jadi dia tuh sebenarnya ada uangnya Bu, dia pun orangnya nggak boros-boros sekali, tapi cara manage di uang dia tuh salah Bu. Dia punya uang, dia investasinya tuh kayak jadi admin judul gitu ya Bu. Nah jadi uang dia tuh memang nggak boros, tapi dia salah melakukan uang yang dia simpan itu ke hal yang lain itu salah. Walaupun ada yang nggak boros, tapi kan itu namanya memanage juga ya Bu uangnya. Jadi seharusnya nggak ke jadi admin pinjol atau judul juga Bu sebenarnya. Jadi dia bisa investasi ke hal-hal yang memang benar-benar itu tuh terpercaya gitu Bu. Berarti seharusnya yang dilakukan teman dari temannya Fitri lagi ya, saudara temannya kayak saudara temannya dan itu tentang memanage uang itu bukan hanya tentang kita yang borosnya aja, tentang bagaimana juga cara kita mengelolanya juga ya, gitu ya. Oke, dari pemaparan pengalaman Ananda Ibu semuanya, kira-kira Ananda semuanya sudah pada tahu nih bagaimana sih harusnya tips dan juga triknya gitu ya untuk menyimpan keuangan itu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana sih tips dan juga triknya? Oke, kepada Zahra terlebih dahulu ya ini. Kalau tips dari saya Bu, saya belajar buat anggaran bulanan Bu. Jadi kayak harus berapa anggarannya, jadi kita segitu yang harus kita
kita gunakan. Terus juga catat semua pengeluaran Bu, siapkan dana darurat. Mungkin kalau kita nantinya ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi, bisa menggunakan dana darurat. Juga sisihkan tabungan itu di awal Bu, jangan sisa-sisanya gitu Bu, kalau menurut saya. Berarti memprioritaskan tabungan kalau dari Zahra begitu ya? Ya juga kayak lebih ke kebutuhan daripada keinginan gitu. Oke, lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Ibu juga pernah membaca di artikel gitu ya, kita harus menyisihkan keuangan kita dengan perbandingan 50, 30, 20. Jadi kan tadi ada Zahra bilang dana darurat begitu ya. Jadi dana daruratnya itu bisa dipakai dengan dana yang 20%-nya itu. Jadi 20%-nya itu maksudnya dana yang sudah kita simpan begitu ya. Dana 50% tadi kan dana kebutuhan wajib kita begitu ya. Dan juga dana 30%-nya tadi untuk hal-hal yang kita sukai begitu. Dan juga untuk dana darurat tadi bisa digunakan di 20%-nya tadi begitu ya Zahra. Ya, gitu Bu. Oke, bagus sekali Zahra. Oke, silakan kepada Nini. Hampir sama Bu, sama Zahra Bu. Itu mencatat setiap pengeluaran, pemasukan, apa yang kita beli, juga kayak berapa dan yang kita kurangi ini. Jadi kayak kita tahu Bu, sisanya berapa, nanti sisanya itu kita kemanakan atau gimana. Berarti lebih mengelola keuangannya untuk mencatat ya Iya. pengeluaran dan juga pemasukan dari keuangannya itu ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, kepada siapa? Lupa ibu namanya. Nasila. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan tentang tips dan juga trik dari manajemen keuangan tadi? Mungkin bisa kalau mau beli apa-apa itu sesuai sama kebutuhan kita aja Bu. Ini lebih bisa untuk menahan diri gitu Bu. Kalau misalnya butuh ya boleh dibeli. Kalau misalnya cuma buat lucu atau ngikutin teman, ngikutin tren gitu, mungkin bisa ditahan dulu gitu. Oke, berarti lebih menahan diri begitu ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Oke, karena Anda Ibu semuanya sudah pada paham nih ya bagaimana tips dan triknya, bagaimana dampaknya, dan juga apa itu mengelola keuangan begitu ya. Ibu ingin nih Anda Ibu semuanya untuk berkomitmen ketika Anda Ibu semuanya nih mendapatkan uang 10 juta, kira-kira apa nih yang ingin Anda Ibu semuanya lakukan? Saya Bu, tapi hal-hal yang positif begitu ya? Ya, Bu. Oke, dari mana tuh saya Bu? Karena tadi sudah dari kanan, kemudian dari kiri, sekarang dari kanan lagi boleh ya? Iya. Apa coba? 10 juta lah Bu. Iya, hal yang positif. Yang pertama saya sejutanya bersedekah dulu Bu. Oke, bagus. 2 jutanya lah Bu. Oke, nggak apa-apa. Terus saya kasih orang tua saya Bu. Terus saya memberikan hal-hal yang mungkin sekiranya butuh untuk pendidikan saya Bu. Terus selebihnya mungkin saya bisa menabung. Bagus sekali ya. Oke. Ada nih, apa yang akan Oke, dilakukan? kalau saya dapat uang 10 juta itu sama seperti Lala bersedekah, terus juga memberikan kepada orang tua, juga ada untuk ditabung, sama membeli kebutuhan-kebutuhan saya. Oke, lanjut kepada Pipi. Jadi kalau misalnya saya dapat 10 juta, 1 juta untuk anak yatim, 1 juta untuk masjid, 1 juta untuk apa namanya tuh lansia Bu. Nah, habis itu nanti saya tabung 2 juta, habis itu saya investasi 3 juta. Nah, 2 juta ini keperluan saya. Oke, bagus sekali ya. Saya kan 10 juta Bu, 30% saya Iya. invest Bu. Oke, Saya beli emas atau beli saham gitu Bu. Untuk masa depan saya berpendidikan. 20% saya kasih orang tua saya, 20% saya sedekah. Terserah itu entah fakir miskin, anak yatim ataupun untuk membangun masjid gitu bantu. Nah 30%-nya baru saya gunakan untuk kebutuhan saya pribadi. Jadi kalau pakai ini ada masjid Bu. Oke, berarti Zahra berteman baik ya dengan Lala ini. Tapi dia kadang suka ikut saya Bu. Kalau saya bilang dia ikut jalan situ Bu. Pantas ya Zahra tahu ya rumah Nini di mana dan apa depannya gitu. Oke, terima kasih dulu Nini. Pada Nasila,
kan 2 jutanya buat saya, terus 2 jutanya buat orang tua saya, terus 3 jutanya kan misalnya beli emas gitu Bu, 1 jutanya nih simpan aja lah Bu buat nabung. Oke. Nggak apa-apa, berarti ada investasinya. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Berarti ada. Oke. Ya, Ibu ya. Oke, karena tadi Ibu sudah bilang 50% itu untuk kebutuhan begitu ya. Jadi Ibu akan menyisihkan untuk kebutuhan Ibu seperti kendaraan Ibu, kemudian tempat tinggal Ibu, listrik Ibu, dan juga kebutuhan pribadi Ibu seperti kontrol BH, kecantikan, dan lain sebagainya. Treatmentnya Bu. Enggak sih, cuman Ibu membeli skincare itu lah. Oke, kemudian 30%-nya lagi Ibu gunakan untuk investasi Ibu dan juga untuk Ibu berikan kepada orang tua Ibu begitu ya. Kemudian 20%-nya lagi bisa Ibu tabung ataupun untuk dana darurat yang seperti dibilang oleh Zahra tadi gitu. Oke, jadi apakah semuanya di sini masih pada semangat atau kita kurang Bu? Oke, masih ya. Oke, jadi kita pulangkan SD-nya terlebih dahulu ya. Lanjut juga ya. Oke, jadi di sini Ibu ingin melakukan ice breaking. Iya, tepuk-tepuk. Jadi namanya itu tepuk buah. Jadi nanti oke, tepuk keuangan boleh ya. Jadi nanti anak-anak Ibu semuanya bisa menyebutkan nominal jumlah uang berapapun terserah. Tapi itu nanti jadinya sebagai nama anak-anak Ibu semuanya. Oh ya Bu, paham kan? Jadi nanti ketika temannya memanggil semisal 10.000, saya gitu. Jadi nanti dilanjutkan lagi untuk Bilang saya Bu, itu cuma gitu aja. saya dan tepuk. Saya dan tepuk. Jangan, saya tapi dengan tepukan ya. Oke, kira-kira dari Nasila dulu. Nasila mau nominal uang berapa? 100.000. Oke, 100. Ingat ya, 100. Oke, kemudian kepada ini 30.000. 30.000, ingat ya. Kepada Pipi 30 triliun. 30 triliun. Ini kepada Zahra 1 miliar. Oke, 1 miliar. 1.000. Oke, Ibu 10.000 ya. Ibu ikut juga. 100. 100. Oke, Ibu mulai dari Ibu ya. Oke, Ibu mulai dari 3.000. Ibu berarti maaf ya. Oke, Ibu mulai ya. 100.000. Saya 20.000. Enggak ada. Saya 1 miliar. Saya 30.000.
lagi. Nah, karena waktunya juga sudah mulai habis dan juga anak ibu semuanya sudah mulai masuk ke dalam kelas. Nah, untuk terakhirnya nih, Ibu ingin meminta kepada anak ibu semuanya untuk menyampaikan kesannya dan juga hasilnya setelah melakukan kegiatan hari ini. Oke, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan? Belajar kata ganda kepada berdua nih. Ini. Ya Bu, kesannya saya jadi tahu Bu, saya senang karena saya tahu nih bagaimana caranya saya bisa mengontrol keuangan saya, apa yang harus saya lakukan. Dan juga tadi kata hasilnya tuh kesimpulannya saya tahu bahwa saya itu harus membuat list pengeluaran ataupun membuat catatan untuk apa saja sih yang saya beli dan apa saja yang saya butuhkan, kemudian prioritaskan apa yang kita butuhkan daripada ini. Oke, terima kasih ya kepada Nini. Oke, kepada Pipi, ada yang ingin disampaikan lagi? Yang saya sampaikan sudah disampaikan juga. Oke, sama ya. Oke, kira-kira nih Ibu ingin bertanya juga untuk kegiatan kita selanjutnya akan diadakan di mana nih? Saya Bu, Oke, kepada Lala. di sini aja Bu. Iya, di Selasa jam 10. Oke, apakah semua sepakat? Bu, Oke, kepada Bu. Pipi. Saya maunya di luar Bu, di pendopo duduk sana. Tapi kalau pagi Bu, pagi jam 8 kita langsung ke sana. Hari apa? Hari Selasa Bu, karena kalau di dalam ini saya duduk begini. Bu, oke kepada Mau di danau. di danau. Danau. Saya kalau di luar itu suka gatal-gatal Bu. Saya nggak bisa, alergi saya kalau nggak dingin. Berarti Lala ada penyakit bawaannya. Nyampe Nggak apa-apa. Berarti kita sepakati di ruangan aja ya, karena temannya ada yang sakit jika berada di luar. Oke, kepada Nasila dan Zahra, apakah sepakat? Sepakat, Bu. Oke, makasih ya. Berarti ngomong nggak bisa Bu. Saya mau di danau. Oke, nggak apa-apa ya, biar dinamikanya sama begitu. Jadi anggota kelompoknya ini saja gitu ya, Mimin. Oke, jadi kegiatan kita selanjutnya akan dilaksanakan di ruangan ini pada hari Selasa jam 10 ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk pesan dan juga harapannya kegiatan kita hari ini dan juga kegiatan kita selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Oke, kepada Zahra ya. Karena harapannya Bu, karena ruangan tidak dingin, berarti kita boleh bawa jaket Bu gitu. Oke, dingin ya, nggak tahan dingin ya Zahra. Dingin banget. Iya, itu apa. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan, Bu? Oke, kepada Lini. Apa Bu? Ada sarapan lagi. Bawa sendiri ya? Iya. Buat sendiri tapi Ibu bisa menjalan cerita gitu. Oke, boleh ya. Aku merepotkan Bu. Nggak apa-apa, kepada Bibi. Jadi harapan saya Bu, kalau misalnya ada yang sakit itu Bu di rumah aja Bu. Kalau besar di rumah kita karena saya sendiri ya Bu, saya takut juga kalau ada orang yang sakit ya Bu. Nanti saya ketular. Karena jujur saya orangnya sensitif juga Bu kalau ada orang yang sakit gitu. Makanya jadi saya suruh keluar lah Bu, dia kena matahari. Kalau pagi kan fresh gitu kan Bu. Kalau di dalam ruangan kayak gini itu Bu, kayak apalagi ditambah dengan tambahin jaket itu kayak nambah suasana saya untuk tidur lagi Bu, gitu Bu. Oke, terima kasih ya kepada Nanda Ibu semuanya masukannya. Oke, kepada Lala nih yang Mungkin disampaikan. harapan saya untuk minggu depan teman-teman lebih serius dan lebih melakukan. Dan lebih terbuka. ya, masa saya disuruh tidur di rumah aja? Cuma dulu. Oke, terima kasih ya masukannya dan juga sarannya untuk kegiatan kita selanjutnya. Ibu juga berharap kepada yang sakit, Ibu harapkan untuk diminum obatnya agar lebih sembuh begitu ya. Dan juga semoga kegiatan kita selanjutnya bisa lebih terbuka dan juga lebih bermanfaat begitu. Oke, ya di sini Ibu ingin berterima kasih kepada anak ibu semuanya karena telah menyempatkan hadir di kegiatan kita hari ini. Dan juga Ibu berterima kasih juga kepada anak ibu semuanya yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya begitu, dan juga Ibu meminta maaf kepada anak ibu semuanya atas kesalahan Ibu apabila Ibu ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini karena tadi sudah diawali dengan doa, dan baiknya juga kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Oke, kepada ini ada
Jadi ini Ya, juga mulai menutup kegiatan kita pada hari ini kita berdoa sesuai kemampuan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dan selesai. ya, amin. Selesai. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada Anda Ibu semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.